Masih bincang inspirasi, menggali inspirasi, membangun negeri. Masih bersama saya Fadil Nur Pasca. Nah, kali ini bertepatan kita syutingnya ini pas di Hari Pendidikan Nasional tanggal ini. Jadi kita menghadirkan narasumber yang juga guru, pegiat literasi juga, dan berprestasi di tingkat nasional. Baik, mari kita sambut Kak Mela. Kak Mela, gimana kabarnya Kak Mela? Alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Senang sekali bisa berada di sini bersama Bang Fadil. Siap, makasih. Ini ngomong-ngomong baru sampai dari Jakarta, ya? Baru turun dari Jakarta. Iya, baru tadi malam. Tadi malam, langsung sini. Jadi beliau ini memang kayak banyak keluar lah dibandingkan ini ya di sekolah. Berapa lah? Aduh. Juga dari Kementerian Pendidikan juga. Baik, ini Kak Mela, mungkin bisa diperkenalkan diri dulu, silakan. Halo semuanya, saya Mila Rusyanika. Saya beraktivitas di Kabupaten Saralangun, Provinsi Jambi. Saya adalah seorang pendidik. Saya mengajar di SMK Negeri 3 Kabupaten Saralangun. Dan juga selain itu saya mengajar di Universitas Terbuka Pokja Saralangun untuk prodi yang PGSD. Selain itu saya juga bangga menjadi seorang istri dan ibu dari 2 orang putri di Saralangun. Nah, ini Pak Sunya juga ikut nih. Wah. Di sana ya. Siap. Kak Mela, itu ngajar apa kalau boleh tahu? Saya ngajar bahasa Indonesia, Pak. Bahasa Indonesia? Iya, jadi saya juga mata kuliah yang berkaitan dengan Bahasa Indonesia. bidang rumpun. Dulu emang kuliahnya? Jadi saya S1-nya itu bahasa Indonesia di UNJA, jurusan FKIP. Kemudian langsung melanjutkan ke Magister Teknologi Pendidikan di UNJA juga. Juga. Jadi memang benar-benar saya tuh produk of domestic curriculum dari SD di negeri, SMP di negeri, SMA di negeri, S1, S2 di negeri, sampai kerja pun jadi pegawai negeri, Bang. Jadi kita harus bersyukur ya, untuk negeri pokoknya. Keren, ya. Artinya dulu sejak sekolah memang senang. Pas SD itu cerdas cermat, Sudah sekolah ya. Sejak SD, aduh. Iya, memang kita kalah, tapi saya dikaruniakan guru lagi-lagi waktu guru SD itu kami kalah, tim kami kalah. Cuma pulangnya kami tetap ditraktir, nggak apa-apa, ibu tetap traktir, kita kalah nggak apa-apa, yang penting kita mewakili sekolah. Pengalaman itu. Pengalaman yang berharga ya. Terus? Kemudian waktu SMP ada lomba pidato antar sekolah, kelas meeting Bang dalam Meeting? sekolah ya. Tapi teman-teman nggak ada yang nunjuk saya. Oke, sahabat inspirasi, masih kita ngobrol, bincang-bincang dengan Kak Mela. Nah, Kak Mela, ini kan tadi ceritanya banyak baca, buku sampai 1000-an itu, kemudian juga banyak nulis. Nah, kita pengen tahu nih, apa saja yang sudah pernah ditulis oleh Kak Mela? Baik, terima kasih Bang. Ya. Pertanyaannya senang sekali bisa menjawab pertanyaan. Iya. Nah, apa saja yang saya tulis? Jadi yang saya tulis sebelum dalam bentuk buku, saya menulis untuk lomba cerpen ya. Puisi itu sudah gak gitu lagi karena suka itu lomba Bang. Jadi kalah itu jadi pemicu semangat. Kemudian jadi penulis juga di salah satu harian lokal tadi. Jadi itu memang ada beberapa karya-karyanya yang sudah saya buatkan blognya begitu. Saya buatkan blog, saya upload di blog pribadi saya. Apa namanya kalau boleh tahu? Mila Rusyanika aja, milarusyanika.blogspot.com. Nah, kalau mau lihat-lihat, coba apa aja Kak? Boleh dilihat. Jadi itu terdokumentasi yang hype pada zaman itu, waktu awal-awal puasa, gimana sih kehidupan puasa pas di Jambi pas di tahun itu ya 2008 2009. Nah, kami kan mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan teman saya dalam bentuk kayak gambar gitu ya. Kita menseleksi beberapa model-model dari sekolah-sekolah yang ada di Jambi untuk ya menirukan kegiatan. Oke, sahabat inspirasi, masih di bincang inspirasi bersama Kak Mela. Tadi kita sudah dengar ya prestasi-prestasi beliau, meskipun sebenarnya beliau banyak prestasinya. Kalau mau sebutin panjang itu kan tidak cukup durasi. Tapi ini Kak, setelah tadi pulang dapat penghargaan dari Kemdikbudristek. Kemudian kalau di Jambi sendiri Kak pernah dapat apa? Alhamdulillah pulang dari Jambi begitu setelah mendapatkan penghargaan dari Kemendikbudristek. Waktu itu masih terminologinya masih Kemendikbudristek. Jadi pulang saya melapor ke Dinas Pendidikan, kemudian bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2023, saya mendapatkan penghargaan kembali oleh Gubernur sebagai guru ASN inspiratif. Iya. Jadi karena beberapa pertimbangan, ada beberapa karya dan juga penghargaan di tingkat nasional juga. Gitu. Jadi kalau yang di provinsi ya ada juga baru-baru ini tahun lalu saya mendapatkan penghargaan lagi sebagai juara 1 penulisan resensi buku untuk karya Nafis. Itu
ini melo lagi yang kalah dia yang keren deh gitu. Tapi banyak juga peserta-peserta lainnya yang kemudian alhamdulillah saya menjuarai itu penulisan resensi buku Bang, karena ya memang karena udah biasa. Waktu itu saya pernah memegang halaman resensi di harian lokal ketika kuliah. Udah biasa. Iya, jadi udah biasa menganalisis buku itu ketika membaca. Saya sudah biasa menganalisis, oh ini kerja sehari-hari. Iya, sehari-hari waktu itu. Alhamdulillah nggak di blacklist sama panitia, bisa ikutan ya. Saya mungkin besok nggak mau ikut lagi. Ya. Tapi pernah jadi duta bahasa juga? Iya, tahun 2012. Ya. Jadi saya ikut kompetisi duta bahasa. Alhamdulillahnya terpilih menjadi juara 1. Juara 1 seprovinsi. Seprovinsi Jambi, mewakili provinsi Jambi waktu itu untuk tingkat nasional bersama pasangan duta saya, Delon Kuswari. Kami sama-sama berkolaborasi membawa nama Jambi berdua, Bang. Jadi alhamdulillah di tingkat nasional mendapatkan harapan 3. Iya, tapi nasional itu luar biasa udah. Alhamdulillah. Keren. Ini boleh nanya nih Kak, ini kan banyak nih prestasi mulai dari SD bahkan. Saya pengen tahu nih, mungkin teman-teman sahabat inspirasi ingin tahu kenapa sih segitunya Kamela mau ikut kompetisi gitu? Boleh diceritain nih ya. Karena saya berprinsip begini, if there is a will, there is not always a way, but there is our potency to make a way. Di mana ada kemauan, di situ bagi saya nggak selalu ada jalan. Jalan itu nggak selalu ada. Ada memang orang yang jalannya sudah ada privilege, ada pendidikan yang bisa dia tinggal lakukan tanpa harus mengupayakan, maksudnya tinggal menjalani. Ada juga koneksi. Tidak semua orang punya privilege. Makanya saya ubah if there is a will, there is a way itu menjadi if there is a will, there is not always a way. Tidak selalu ada jalan. Jalan itu tidak selalu ada. Butuh our potensi, butuh potensi maksimal kita untuk menciptakan jalan kita sendiri. Kayak sekarang saya beberapa kali diundang speaker nih misalnya di kabupaten itu karena saya menciptakan jalannya dulu. Jalannya dengan apa biar bisa dinotis orang untuk jadi speaker? Siapa saya yang bisa untuk menjadi speaker? Saya tentu harus menciptakan jalan itu dengan mengikuti kompetisi, membuktikan bahwa saya layak, membuktikan bahwa saya mampu. Ketika misalnya kalah, ya sedih boleh, 1 hari, 2 hari, nggak mungkin ya kalau kita kalah kita gitu ya. Pasti ada momen jatuhnya ketika kalah. Tapi apa sih yang membuat saya belajar dari betul. Kenapa sudah jatuh berkali tetap maju terus? Iya, karena ya memang jatuh 7 kali kita harus bangkit 8 kali. Kalau kita jatuh terus kita nggak melakukan apa-apa, kapan kita mentertawakan kegagalan itu? Kegagalan itu kan bisa kita tertawakan ketika kita ada pelajaran di baliknya. Meskipun kita nggak dapat, akhirnya kan saya juga misalnya nggak menang-menang untuk lomba A, misalnya nggak menang-menang kan bisa ditertawakan ketika kekalahan itu membuat saya belajar tentang satu hal yang membuat saya bangkit kembali. Salah satu contoh sekarang saya sedang mengupayakan skor TOEFL nih misalnya. Saya kan jurusannya bahasa Indonesia, jadi saya harus struggling untuk belajar bahasa Inggris, Bang. Ya, bisa terpilih duta bahasa. Kemarin memang ada tesnya. Kita dites untuk mengutamakan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing dan melestarikan bahasa daerah. Dan memang itu saya buktikan. Saya berkomunikasi dengan native speaker yang berkunjung ke Jambi. Memang saya melatih terus. Tapi pada kenyataannya ketika skor TOEFL saya 460, begitu habis tes, inhale, exhale, tarik nafas, keluar nafas dan nangis sedikit. Ternyata hanya segini skor TOEFL saya. Apakah harus saya bawa mati nih skor TOEFL ini? Harapannya berapa ya, Bang? Harapannya 550. Iya. Harapannya saya mau ikut beasiswa karena anak-anak udah besar. Saya mau submit beasiswa ke Amerika waktu itu pengennya ya. Tapi memang masih gagal sampai sekarang belum berhasil skor TOEFL saya mentok di 460. Tapi I make it a moment to bounce back. Saya membuat momen itu untuk momen bangkit. Dengan skor 460 itu saya daftarkan diri saya ikut program kementerian. Program Kemendikbud yang memfasilitasi saya untuk belajar langsung dari dosen di Harvard. Itulah program yang dinamakan CS50X Harvard. Jadi kita difasilitasinya di Jakarta, Bang. Setelah kenapa sering bolak-balik ya. Jadi kita difasilitasi di Jakarta, dipertemukan antara dosen Harvard dan kami pendidik Indonesia yang terpilih untuk belajar tentang computer science dari langsung dari Harvard. Jadi dosennya didatangkan ke Jakarta, kaminya dari seluruh Indonesia didatangkan ke Jakarta dengan modal skor TOEFL minimal syarat dari kementerian 450. Lumayan lah ya, lebih sedikit. Iya, jadi saya kalau ditanya apa hal yang unik dari saya boleh gagal, tapi saya akan bangkit lagi. Keren. Sebentar. Ini berapa lagi? Durasi? 3 menit. Tadi kan sudah cerita tuh untuk pencapaian itu butuh kerja keras. Kalau gagal 7 kali, coba 8 kali.
itu kan secara profesional mungkin sudah banyak pencapaian. Tapi kalau dari itu pandangan pribadi atau mungkin nilai-nilai value dari pribadi apa Kak yang mau disampaikan mungkin? Baik. Yeah. Jadi kalau dari tadi kita bercerita soal pencapaian saya secara profesional ya, mungkin ini pertanyaannya lebih menjurus kepada personal. Jadi alhamdulillah saya sudah merasa sangat puas sekali dengan apa yang sudah saya lakukan secara personal begitu ya. Walaupun ketika saya baru menyelesaikan S2 di Jambi, kemudian akhirnya saya mendapatkan jodoh di Sarawangun, saya mengikuti beliau ke Sarawangun, saya mencoba membangun lahan pengabdian saya tanpa harus tinggal berjauhan dengan suami gitu. Itulah kenapa saya kemudian ikut seleksi kembali, ikut seleksi CPNS, tapi suami mensyaratkan tidak boleh jauh-jauh, jadi ikutnya di Sarawangun aja gitu ya. Jadi kemudian lulus pada tahun 2015 itulah saya mulai berpikir apa yang bisa saya lakukan ke orang tua saya. Jadi ketika baru lulus PNS itu saya sempat bernazar Bang, pengen dari gaji PNS itu ingin mengumrohkan kedua orang tua. Tapi pada kenyataannya kita tahu ya gaji PNS berapa ya. Jadi ya bisa dicari di internet jumlah gaji PNS itu, dan untuk nabung untuk mengumrohkan orang tua itu butuh waktu yang lama, yang panjang. Disitulah saya berharap, berdoa pada Allah mudah-mudahan orang tua saya disehatkan, bisa menunggu anaknya untuk berjuang ya. Amin. Ya jadi tapi sudah belum nih, sudah tercapai? Ceritanya belum Bang. Sudah tercapai tapi belum klimaksnya dicapai. Lanjut. Jadi saya menabung karena saya berprinsip sama suami tidak suka cicilan, tidak suka riba, angsuran segala macam gitu ya. Jadi kalau misalnya pada trennya, pada kenyataan ada beberapa PNS yang milih menggadaikan SK-nya, itu kami tidak mau menghakimi, kami juga tidak mau merasa yang lebih baik, tapi prinsip kami tidak mau. Jadi SK kami berdua, saya dan suami itu di rumah aja, biarlah mereka hashtag di rumah aja ya. Jadi saya menabung sampai 8 tahun untuk mengumrohkan kedua orang tua dengan gaji pegawai negeri itu, dan beberapa penghasilan lomba kan kadang penghasilan lomba masih saya putar ya Bang, misalnya untuk butuh alat-alat itu kan untuk pendukung juga ya di device saya berkarya. Saya berkarya kan suka buat video, suka menulis, dan itu butuh device yang mumpuni. Jadi saya harus membagi penghasilan saya sebagai pegawai negeri dan juga fungsi saya sebagai seorang istri yang harus mendukung suami, juga sebagai seorang ibu yang support kebutuhan anak-anaknya juga bantu suami, dan juga membagi untuk mimpi saya yang lain, mengumrohkan kedua orang tua. Dan akhirnya itu sampai 8 tahun. 8 tahun, lumayan panjang. Iya, sangat panjang. Sampai sakit pinggang sebenarnya. Cuma saya yang menceritakan ini adalah saya ingin sampaikan pada teman-teman bahwa ternyata momen itu akhirnya datang. Akhirnya datang ketika tahun 2000. Ini branding saya. 2024 atau 2023 ya? 2024 ya. Ya 2024 ya. Pada bulan Maret, bulan Ramadan, pagi-pagi tahun kemarin pagi-pagi 2024 ya, tahun kemarin. Jadi pagi-pagi itu saya bangun, emang udah genap, tapi kan saya searching untuk travel umroh sana sini ya. Namanya kita nabung susah ya Bang. Jadi mesti searching hati-hati. Ketika suatu pagi saya jalan sama suami saya sudah komunikasikan dan beliau sangat support. Kayaknya inilah sudah ngobrol sama satu pihak travel, saya kayaknya yang ini gitu. Jadi saya bungkus kopernya itu ke kertas kado Bang, kertas kado. Kemudian orang tua saya kebetulan kan tinggal di Jambi. Kebetulan saat itu saya baru pulang kegiatan di Jakarta, jadi mereka berdua masih di Sarawangun gitu. Jadi masih di Sarawangun, saya pulang mengeluarkan koper yang sudah saya bungkus kado itu. Dan saya dudukkan kedua orang tua saya di ruang tamu yang ada buku-buku saya yang banyak, biar buku-buku saya menjadi saksi. Akhirnya mimpi si owner yang punya buku itu tercapai ya. Jadi ketika mama saya buka gitu ya, dikiranya koper mungkin mau diajak ke Jawa, karena saya biasa mengajak orang tua saya 2 tahun 3 tahun sekali pulang kembali ke kampung halaman mereka ke Jawa. Oh, kita mau ke Jawa lagi. Buka dulu, ternyata begitu dibuka langsung ibu saya kaget. Jadi ini mau umroh nih. Iya. Alhamdulillah ya, setelah beliau mulai banjir air mata gitu ya. Kalau kayak bapak saya tipikal bapak pada umumnya agak cuek, tapi saya tahu beliau bersyukur bahagia gitu. Alhamdulillah juga mereka dilancarkan. Dan inilah salah satu bukti kalau kita memuliakan orang tua, teman-teman. Saya menabung untuk orang tua itu sampai 8 tahun. Kemudian setelah orang tua berangkat, saya menabung untuk saya berangkat sama suami itu hanya 1 tahun saja. Jadi langsung Allah ganti rezekinya. Alhamdulillah baru pulang juga kita berdua. Gak usah ragu untuk memuliakan orang tua. Percaya deh, itu yang membuat langkah kita menjadi lebih mudah gitu. Kalaupun kita gagal, mudah untuk bangkit lagi gitu, karena membahagiakan orang tua. Keren. Nah,
udah terjawab ya. Kenapa Kamela nih semangat banget nih ikut kegiatan, ikut kompetisi. Ternyata memang ada tujuannya, ada visinya, ada cita-cita ingin membagikan keluarga dan orang tua. Oke, jangan kemana-mana dulu. Nanti kita segmen berikutnya akan cerita lebih lanjut dengan Kamela. Tetap di Bincang Inspirasi. Oke, sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Kamela. Tadi kita sudah dengar cerita beliau dan semangatnya, inspirasinya gitu. Kita lanjut. Ulang, getar ya. Oke, sahabat inspirasi, masih di Bincang Inspirasi bersama Kamela. Tadi sudah kita dengarkan ya perjalanan, perjuangan beliau ya, sampai dengan saat ini. Tapi tentu kita masih penasaran nih Kamela, ini setelah semua pencapaian ini pikir apa lagi sih Kamela, rencana ke depannya atau visinya? Silakan. Jadi kalau rencana ke depan sangat banyak sekali. Oh, masih banyak ya? I have to do this, I have to do that, banyak sekali. Tapi yang menjadi benang merah dari segala upaya saya adalah ridho suami. Jadi mana yang diizinkan? Oh, mana diizinkan? Itu filternya ya? Ya, itu filternya. Iya. Jadi sekarang memang sedang mengupayakan lagi untuk kembali belajar skor TOEFL karena memang walaupun sudah beranak dua masih memeluk harapan mimpi-mimpi bisa belajar suatu hari ke negeri orang. Nah itu dengan program di bawah naungan Kemendikbud, Kemendikdas atau program-program lainnya. Jadi sedang berjuang untuk itu. Kalau kita berbicara rencana, entah itu akan terwujud atau tidak, tugas saya adalah mengupayakan. Selain itu juga itu akan menjadi contoh bagi anak-anak saya karena kedua putri saya pasti melihat ya sejauh mana bundanya bangkit ketika impiannya tidak tercapai, apakah dia bangkit lagi. Gitu. Jadi itu yang saya upayakan. Saya ingin merasakan vibe-nya bagaimana belajar di negeri orang. Tapi tentu karena kita sudah jadi programnya yang saya lagi memfilter mana program yang tidak terlalu lama begitu yang sampai bertahun-tahun ya nggak mungkin lagi saya ikut yang gitu ya karena statusnya nggak sendiri lagi, ada suami dan anak-anak. Tapi kalau suami masih mengizinkan asal programnya memang yang tidak terlalu panjang durasinya, yang kayak program non degree gitu bang, yang non gelar. Oh siap, amin. Terus ini kak, kan kita kebetulan memang pas syuting ini sedang Hari Pendidikan Nasional. Bolehlah kita minta ya pendapat Kamela yang mungkin sudah banyak bertemu orang, ketemu guru dari seluruh penjuru Indonesia, ketemu orang pemerintah pusat. Mungkin Kamela bisa berbagi ya harapan Kamela untuk pendidikan Indonesia khususnya di Jambi. Silakan. Baik, tentunya harapan saya itu pemerintah lebih fokus pada literasi dan numerasi dasar. Dan memang sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini. Hanya saja kita perlu keberlanjutan, kontinuitas. Bagusnya itu ketika pemerintahan berganti, keberlanjutan itu tidak masalah terus ada begitu, tidak langsung dikat langsung ganti, langsung ganti, iya. Kayak kita lagi fokus nih ke literasi dan numerasi, karena kita tahun ini Indonesia akan ikut tes PISA. Kita kan jadi salah satu tes yang mengukur kemampuan literasi numerasi peserta didik usia 15 tahun ya, dari SMP kelas 9 dan SMA kelas 1. Jadi kebetulan juga saya terpilih oleh Kemendikdas ketika itu menjadi fasilitator literasi untuk Provinsi Jambi. Saya bergerak diminta pemerintah pusat untuk mendampingi beberapa sekolah-sekolah yang peserta didiknya menjadi sampel PISA. Nah kita tahu tes PISA kita rendah. Kemudian juga dari data UNESCO 0,001 penduduk Indonesia yang suka membaca. Artinya dari 1000 orang hanya 1 yang suka membaca. Jadi masih banyak sebenarnya PR kita ya. Di tengah PR kita yang banyak ini, kadang pendidik-pendidik berkualitas karena tidak diberikan ruang, entah itu dalam birokrasi atau entah juga karena perjuangannya menemukan hambatan, kemudian memilih mundur membangun platform di pihak swasta gitu ya, kan banyak fenomena seperti itu. Jadi harapan saya ketika Hari Pendidikan ini datang, marilah kita sama-sama bekerja sama begitu. Tidak masalah melanjutkan visi yang sudah ada, tinggal dilanjutkan lalu dikembangkan, tidak serta-merta diganti gitu, diganti karena fokusnya nanti akan berubah-ubah ya Bang. Apalagi kita yang di lapangan ini ya, kalau fokusnya berubah-ubah pusing ya, iya pusing nanti. Apalagi kalau misalnya saya nih sudah terlatih nih jadi fasilitator literasi, karena memang pusat sudah menghabiskan anggaran untuk melatih orang kayak saya ya, karena seluruh Indonesia dipanggil, ada beberapa orang dipanggil fasilitator literasi gitu. Jadi sudah dihabiskan anggaran untuk saya. Kalau program itu di stop, kemudian ilmu saya stop, tidak diberikan ruang pendampingan sekolah lagi, ulang lagi seleksi program berikutnya dengan prosedur-prosedur lain. Nah itu kan akan
balik dari awal lagi ya Bang ya gitu. Jadi kalaupun saya diminta pandangan tentang pendidikan yang sekarang, alhamdulillah pemerintah sudah sangat perhatian dengan perkembangan literasi numerasi. Tinggal kita lanjutkan gitu, maksudnya lanjutkan dengan perkembangan dan perbaikan ke arah yang lebih bagus lagi. Keren. Untuk pemerintah ya, oke. Sekarang untuk anak muda. Nah, penting banget. Aku masih muda juga ya kita. Silakan ya. Baik, untuk para anak muda nih, Gen Z, Gen Alpha ya, karena saya Gen Alpha ya. If you don't prepare, you prepare to fail. Kalau kamu tidak melakukan persiapan, berarti kamu bersiap untuk gagal. Persiapan itu penting. Entah itu tesnya kapan, tapi persiapannya dari sekarang. Kamu sukanya apa sekarang? Jurusanmu apa? Hukum. Jurusanmu pertanian. Apapun jurusanmu, pelajari hal-hal yang lain yang jadi option skill kamu. Jadi selain basic skill itu jurusan major kita ya Bang ya. Kita pelajarin apa sih opsi skill kita yang bisa kita asah. Misalnya dengan menguasai bahasa Inggris, itu kan sangat penting ya. Dipelajari dari sekarang, setiap hari baca buku, setiap hari menganalisis vocabulary gitu ya. Jadi ada daya kritis kita yang terasah, entah itu tesnya mau kapan, tapi kan kita persiapan. Nah yang ini pengalaman saya dari beberapa kompetisi. Karena kompetisi itu tahu-tahu jelek aja saya disuruh buat esai, saya disuruh mempresentasikan tentang inovasi dan segala macamnya yang sebenarnya sudah saya pelajari dari tahun-tahun sebelumnya, yang waktu saya mempelajari itu saya nggak tahu untuk apa gitu ya, untuk apa akan saya pelajari ya. Saya suka aja belajar dengan hal-hal yang memang saya suka, dan saya mewajibkan diri setiap hari membaca dan menuliskan. Paling tidak kalau saya tidak ada kegiatan untuk menulis jurnal atau menulis artikel atau sedang tidak ikut lomba untuk menulis, saya menulis jurnal pribadi Bang, kayak hal-hal yang saya syukuri hari ini, 3 hal. Dapat membuatkan bekal anak-anak. Nah, itu kan sederhana ya, tapi melatih untuk mengkomunikasikan ide dalam tulisan dan melatih rasa syukur juga gitu. Jadi persiapan itu penting. Persiapan itu penting, kata Kamila, dan itu tentu berlaku juga untuk kita semua ya. Gagal mempersiapkan berarti mempersiapkan kegagalan. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya. Baik, pada sahabat inspirasi, luar biasa banyak sekali pencerahan, insight dari Kak Mela untuk kita semua. Sebentar. Kak, sebentar. Lupa slogan sebentar. Sama-sama ini kan, ya, salam inspirasi ya. Salam inspirasi. Bincang inspirasi, bincang inspirasi. Ini. Ya. Terakhir kan, Mang? Terakhir, salam inspirasi. Iya. Oke. Baik, sahabat inspirasi, sudah kita dengarkan banyak sekali pencerahan dari Kamila. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada Kamila, juga kepada Berteduh dan kepada Saham Indonesia. Jangan kemana-mana. Ini kok jangan kemana-mana, saya cuma satu lagi. Oke, sahabat inspirasi, kita sudah dengarkan dari Kamila tadi banyak sekali pencerahan untuk kita semua, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak ke Kamila, pada Berteduh Coffee dan Salim Indonesia. Jangan lupa ikuti terus episode Bincang Inspirasi, menggali inspirasi, membangun negeri. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ikut ngomong atau nggak sih, tapi gini aja. Udah ya. Oke, masih ini. Somebody gonna match my freak. Somebody gonna match my nasty. I got stamina, they say I'm an athlete. Somebody gonna match my freak. Need somebody with a good technique. Somebody gonna match my nasty. Pillow talking, got my throat raspy. It's like